Fa in qala, jikalau dikatakan, fa in kana fi yadika mithlu hadzal mizan, maka jika engkau di tanganmu atau pada dirimu gitu ya, fi yadika itu. Atau bisa juga maknanya ya, engkau memiliki. Jikalau engkau memiliki seperti mizan itu, falima la tarfa'ul khilaf bainal khalqi, kenapa engkau tidak menghilangkan perselisihan di antara makhluk ya. Jadi kata Imam Ghazali kemarin ya, bahwasanya Imam Ghazali mengarang kitab yang namanya kemarin Qistasul Mustaqim, yang mana itu merupakan timbangan ya akan masalah yang berkaitan tentang masalah logika ya. Dan Imam Ghazali juga mengklaim bahwasanya itu kitab tidak diingkari oleh ahli filsafat, ahli mantik, ahli kalam. Kenapa? Karena standar yang dibuat Imam Ghazali itu berdasarkan Al-Quran. Nah, ya. Jika ada orang ahlu ta'lim tadi membantah gitu, bantahannya apa? Fa in kana fi yadika, jikalau engkau memiliki mislu hadzal mizan, seperti mizan ini, falima la tarfa'ul khilaf bainal khalqi, kenapa engkau tidak? Kenapa? Ya mizan tadi ya apa? Kenapa engkau tidak bisa menghilangkan khilaf bainal khalqi, di antara makhluk? Ya. Fa aqulu, maka aku katakan, aku jawab, lau asgau ilayya, kalau seandainya mereka mendengarkan aku, la rafa'tul khilaf, pasti terangkatlah khilaf bainahum, di antara mereka ya. Jadi gini teman-teman semua ya, perselisihan, permusuhan, pertengkaran dan sebagainya itu sebenarnya solusinya di Quran udah. Ya. Udah ada solusinya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kita disuruh pegangan namanya Quran. Ya, pegangan sampai syariat, pegangan sampai ajaran Nabi. Ya. Maka niscaya kita nggak bakal berpecah belah. Ya. Makanya perpecah belahan ini akibat orang jauh dari syariat. Ya. Makanya kata Imam Ghazali, ya, lau asgau, kalau mereka nih manusia, ya, asgau ilayya, mau mendengarkan aku, la rafa'tul khilaf bainahum, pasti aku akan angkat perselisihan di antara mereka tuh ya. Sebagaimana perselisihannya Bani Israel tuh, ketika ada satu kampung dengan kampung lain ribut gara-gara ada jenazahnya orang kampung sini mati di sini. Kata orang kampung sini, wah ente yang bunuh orang kampung kita. Kata mereka, oh bukan saya yang bunuh. Terjadilah khilaf. Ya. Lantas mereka bertanya kepada Nabi Musa. Ya. Nabi Musa nggak mau jawab sebelum ada amar dari Allah. Kata Allah apa? Innallaha ya'murukum antazbahu baqarah. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Nah ini nih surah Al-Baqarah di sini sebabnya. Ya. Atattahizuna huzwa, kata Bani Israel, ya Musa ente bercanda sama kita. Ya. Nah, ini artinya apa? Keberadaan Al-Quran sebagai kitab suci itu akan bisa menghilangkan perpecahan, tapi masalahnya orang nggak mau dengar, masalahnya orang nggak mau kaji, masalahnya orang nggak mau baca, apalagi ngamalin, denger aja nggak mau. Ya, kayak kasus tadi itu ada seorang laki-laki membunuh pacarnya, ngeri banget itu, dibacok. Dia kan bukan anggota Kapak Merah dia. Gimana anggota Kapak Merah dia tuh. Dia nggak termasuk, nggak punya KTA-nya kan dia. Tapi bacok perempuannya, coba dah. Kalau seandainya dia mendengarkan kata Allah, wala takrabuz, jangan dekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, selamat tuh perempuan nggak dibacok. Itu. Ada ibu dibunuh sama anaknya gara-gara ibunya, orang tuanya uninstall game online-nya. Mungkin udah mantap nih Mobile Legends ini, udah level berapa Pan tuh? Ya, dihapus sama maknya, udah beli mahal-mahal, udah habis duit banyak, menghabisin waktu sebagainya. Akhirnya kesel dibunuh ibunya. Seandainya ibunya tahu anak tuh jangan dibeliin handphone, anak tuh jangan dikasih handphone, selamat ibunya. Tapi kadang-kadang orang kita kan gitu ya, udah malas kita kasih handphone gitu. Iya boleh nonton nggak apa-apa, cuman jangan kasih game on. Kalau game yang ada tamatnya nggak apa-apa. Coba lihat Umar Muhammad main game nggak?
Main game yang main perahu but itu. Ya bosan nggak dia? Bosan kan? Karena emang ya ada bosannya. Tapi kalau game online udah nggak ada bosannya. Ya, jelas paham tuh. Seandainya didengar kata Nabi, dengar kata Allah Ta'ala, nggak bakal terjadi hal kayak begitu. Ya. Jadi yang muskilah sekarang orang kupingnya tumpet pakai headset mulu soal itu. Ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah ya. Jadi bukan kebenaran yang salah, bukan Islam yang salah, bukan Nabi yang salah kita. Nggak mau dengar kata Allah, kata Nabi itu. Makanya sama kayak tadi, kalau seandainya kitab itu memberikan pencerahan buat umat, kenapa ya Imam Ghazali orang masih pada ribut? Jawaban kata Imam Ghazali, seandainya mereka dengarkan saya, la rafa'tul khilaf. Pasti aku akan angkat perbedaan pendapat di antara mereka. Wa dzakartu tariqa raf'il khilaf, aku telah menyebutkan metode cara untuk mengangkat perselisihan. Fi kitab Al-Qistasil Mustaqim, dalam kitab Al-Qistasil Mustaqim. Tuh ya. Jadi kalau kita pengen menyelesaikan perbedaan pendapat di antara firqah, baca tuh kitab. Ya. Fata'ammalhu, maka renungkanlah ya. Lita'lama annahu haqqun, bahwa agar engkau mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran. Wa annahu yarfa'ul khilaf, bahwasanya itu bisa mengangkat perselisihan. Qat'an, secara pasti. Lau asghaw, kalau mereka mau mendengar. Jadi muskilah kita sekarang ini masalah kuping. Sampai dalam kitab tasawuf, dalam bab pertama tasawuf yang dijelaskan adab itu bukan adab berguru dulu. Adabus ya, sama adab mendengar ya. Karena orang sebelum ngomong, sebelum pandai bicara, dia pandai apa dulu ya. Faja'alnahu sami'an, Allah mendahulukan sami'an dari basiro. Kenapa? Karena manusia juga mendengar dulu sebelum melihat. Bayi itu dalam perutnya, itu kan bayi itu belum ngelihat tuh, dia baru ngelihat dinding rahim ibunya, dia nggak lihat apapun, tapi didengar. Ya, bapaknya nyetel lagu dangdut, dia tahu tuh. Bapak gue penggambar dangdut nih. Makanya anak kecil kadang-kadang langsung apal buka Siti Jos gitu kan. Nah itu karena maksud hidupnya bapaknya nyetel itu mulu tiap hari. Kok dia denger lagu Oma kayaknya nggak asing gitu kan. Emang bapaknya penggemar Oma ya. Karena jadi PWI dia. Jadi sami'an dulu. Ajarkan orang buat pandai mendengar, jangan pandai bicara. Baru masuk semester 1 kuliah disuruh presentasi, belum belajar ngedenger guru, udah mau ngomong aja. Udah gitu sotoy lagi gitu. Menurut saya, ya menurut saya. Gitu. Belum belajar belum? Ini baru belajar itu ilmu. Baru orang baru belajar filsafat, baru belajar nahu, langsung bikin slide, langsung ngejelasin. Ini baru belajar. Ajarkan dulu bagaimana mendengar para ahli, para pakar begitu. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini masalahnya kita nih, banyak orang yang nggak dapat nih suara-suara ini, nggak dapat pengajian model begini. Karena memang ya wajar, pengajian sejam orang juga ngeliatnya ngeri kan ya, udah judulnya filsafat lagi, mau nonton ngeri. Nah maka tugas antum ya, potong nih video, ya, antum potong-potong video yang menurut antum kayaknya bisa ini anak muda denger gitu, kayaknya orang perlu dan ini denger, kirim ke mereka. Apa sih susahnya motong kan, screen saver, ya. Potong sendiri gitu kan ya, itu dakwah buat antum, pahala buat antum gitu. Cuman ya kalau bagus, kalau apiknya kadang tanyaannya dulu, dah habis potong nih tanyaannya gitu, guru kalau ini saya share gimana gitu, oh bagus gitu ya. Kadang-kadang orang nge-share aja ternyata videonya yang ngawur gitu misalnya gitu kan, kadang afwan aneh ada bercandanya gitu kan ya, ntar lagi hidup Jokowi gitu dipotong lagi gitu. Jangan itu kan biar ente nggak ngantuk aja ngaji jam segini kan ngantuk ya. Ya. Jangan itu yang dipotong gitu. Udah cukup video aslinya aja ya. Kita cukup pakai video aslinya ya. Jadi itu masalahnya, orang sekarang nggak mau denger. Mereka tuh nggak sampai denger ke kuping mereka gitu. Ya. Atau disampai cuman di skip sama mereka, nggak direnungin itu. Ya. Wala yusghuna ilaihi bi ajmaihim, dan mereka ya tidak mau yusghun. Nih kalimat dalam bahasa Arab bukan yasmaun ya. Yusghun itu menyimak, naruh dengar gitu. Mereka nggak mau menaruh dengar tuh. Bi ajmaihim, seluruhnya. Ini masalah ya, kalau kita pun pengen membantah seorang ustadz misalnya,
atau membantah satu pemikiran, tontonlah kalamnya dulu sampai full. Kalau sudah full baru nyimpuh, baru kita ada yang mujadalah nih. Kalau belum nonton semua, baru potongan video short lagi kan gitu. Ya, udah langsung salah nih. Padahal belum tentu kan gitu. Bal qad asgha ilayya ta'ifatun. Ya. Bahkan ada ta'ifatun, satu kelompok, qad asgha ilayya, telah mau mendengarkan aku, kata Imam Ghazali. Farafa'tul khilaf bainahum, sehingga aku pun mengangkat khilaf dari mereka. Ya, jadi kembali lagi tadi ya, Imam Ghazali itu dengan keahliannya bisa menghilangkan yang namanya kemuskilan, masalah. Ya, jadi ulama bukan sekedar orang yang bisa ngajar doang, bukan. Tapi ulama adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah. Ya. Nah, masalahnya orang kadang-kadang kalau ada masalah bukan ke ulama, ke orang pintar kan gitu. Datang ke abah kan gitu ya. Minta apa, bah, ini bah tolong nih istri saya kasih air gitu. Bukan kasih air, kasih ilmu. Ya, karena istrinya nggak ngerti ilmu, makanya nggak hormat sama suami, makanya terjadi masalah. Kalau istrinya punya ilmu, suaminya punya ilmu, jalani dengan ilmu, nggak ada masalah, nggak perlu pakai air begitu. Ya. Jelas itu ya. Wa imamuka yuridu raf'al khilaf, dan imammu yuridu raf'al khilaf, ingin mengangkat khilaf bainahum, di antara mereka, ma'adami isghaihim, sedangkan dia nggak mau dengerin. Gimana mau raf'al khilaf? Ya. Kan selesainya masalah kan kalau masing-masing mau dengar. Kan orang berumah tangga nih, yang suaminya ogah dengar kata gurunya, istrinya juga ogah, ya khilaf terus. Gitu ya. Falima lam yarfa ilal an, maka kenapa hingga kini lam yarfa, tidaklah hilang masalahnya, itu karena nggak mau dengar. Ya. Orang datang ke sini, cerita sama saya, guru, saya habis kehilangan duit berapa? Sekian ratus juta. Gede juga, ratusan juta. Emang kenapa? Itu duit warisan guru. Emang ente apain? Ini buat dagang. Wah, ente telat datangnya. Kalau ente pengen dagang terus cerita sama ane, kasih tahu orang kalau dagang pakai duit apa warisan, lam yubarok fihi, nggak diberkahin dagangnya gitu. Ya, bukan nggak boleh dagang ya, ingat ya. Bukan nggak boleh, boleh sah saja secara jual beli, tapi kurang berkah. Sama ente dagang pakai pakai apa? Kur ya. Jangan coba-coba dagang pakai kur. Kenapa? Bukannya berkah malah berkurang. Nggak percaya cobain aja. Ente cari tuh orang yang pakai kur semua. Cari dah yang usahanya masih awet sampai sekarang. Cari. Siapa ya? Ya. Maksudnya kan bunganya kecil gitu kan ya. Mau kecil kayak mau gede kayak, yang namanya riba, dosa gitu. Ya. Jangan coba-coba tuh usaha pakai apa? Kur. Ya, ada di sini. Ya, balikin dah tuh, bayar utangnya, jangan sekali-kali coba-coba main riba gitu. Ya sama kayak tadi, ada orang udah kadongan tuh, pas rugi ke kita gitu, ya lu nggak dengar kata gue sih gitu. Jelas ya. Jadi masalahnya itu tidak terangkat masalah kalau nggak mau dengerin. Walimalam yarfa Aliyun radhiyallahu anhu wa huwa rasul a'immah. Ya. Dan mengapa pula Sayyidina Ali lam yarfa, tidak mengangkat khilaf, sedangkan beliau adalah pimpinannya para imam di zamannya. Ya. Sayyidina Ali kan ketika jadi pemimpin, jadi khalifah, itu justru paling besar fitnahnya di situ. Ya. Di zaman Abu Bakar Siddiq ada fitnah, namanya orang-orang nggak mau bayar zakat ya, pada murtad karena Rasul sudah meninggal. Di zaman Sayyidina Umar ya masa pembebasan. Di zaman Sayyidina Utsman terjadi banyak perbedaan pendapat, tapi paling tegasnya di zaman Sayyidina Ali. Terjadi kubu antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali sendiri. Nah, kenapa tuh Sayyidina Ali nggak bisa mengangkat khilaf? Kan mereka ini orang Syiah ya, kan Ahlul Tani orang Syiah tuh. Ente kan Syiah menganggap nih kalau ada imam selesai masalah kan ya gitu ya. Bener gak kayak kemarin kan? Nih kalau ada imam besar nih gitu ya, punya mufti lah gitu. Ini nggak bakal Indonesia khilaf nih gitu. Iya. Tetap khilaf kalau orang masing-masing pakai hawa nafsu. Seandainya nih di Indonesia punya mufti misalnya gitu, ya belum tentu juga khilaf itu terangkat. Tetap aja ntar ada Naksabandiyah yang puasa duluan, iya. Tetap aja ada ntar ormas-ormas kecil yang beda puasanya. Itu aja belum jamin tuh. Nah di zaman Sayyidina Ali jadi khalifah, ada nggak khilaf?
Imam bukan Sayyidina Ali. Ada nggak khilaf? Kan itu kalau bahasa kata apa balasan argumen yang ngejelep itu. Ya. Kan kalau kata orang Syiah, kalau ada imam semua khilaf nggak ada. Zaman Sayyidina Ali emang beliau bukan imam? Imam beliau. Ada nggak perbedaan pendapat? Ada nggak ribut? Ada nggak masalah? Nggak jamin. Gitu maksudnya. Sama kayak kemarin tuh waktu 2019 ganti presiden bener gak gitu? Ya hidup Jokowi gitu. Belum ada tuh waktu itu tuh belum ya. Tapi kan kita nih orang yang menggebu-gebu pengen ganti presiden, sampai bikin lagunya keren sih tuh. Ya. Menurut sangkaan kita kalau seandainya ganti presiden, ya, yang sekarang jadi presiden, menurut sangkaan kita pasti lebih baik, ya, gitu. Pasti nggak ada masalah, pasti nggak ada yang korupsi, pasti nggak ada ini, pasti nggak ada itu gitu kan. Waktu itu sampai bikin kaos kan kita, ya gitu. Subhanallah, salah satu ulama bilang begini ya, salah satu habaib bilang gini, emang di zaman Nabi, zaman Rasul, emang nggak ada orang munafik? Hah? Ada nggak orang munafik? Emang di zaman Nabi nggak ada orang yang berkhianat? Emang di zaman Nabi nggak ada orang yang musuhin? Ada semuanya, orang jahat ada, orang munafik ada, orang itu pimpinannya siapa? Nabi, apalagi pimpinannya hidup Jokowi gitu. Artinya apa? Udah kita nggak usah mikirin itu gitu, ya. Jadi memang betul perubahan ya umat itu biasanya muncul dari pemimpin. Tapi kalau rakyat model begini susah, gitu. Ya paham nggak? Kan rumah tangga tergantung suami ya. Katanya kalau suaminya benar, istrinya benar. Suaminya benar, suka ngaji mulu, bininya LC kan repot kan? Biar kali suaminya tukang ngaji, malam kalam, bininya kalam juga kan ke hotel deh kalam ya. Kalam ilahi. Ya susah juga, tetap aja. Ya. Jadi ada memang yang sesuatu itu bergantung dengan pemimpin, tapi belum tentu bisa berubah kalau yang dipimpin nggak mau berubah. Makanya rubah diri kita, entar Allah rubah mimpin kita begitu. Bukan nyuruh pemimpin yang berubah, bukan, kitanya masih gitu juga. Au yadai annahu yaqdir ala hamlika fatihim alal isgha'i qahran, atau yadai dia mengklaim annahu bahwasanya ia yaqdiru mampu ala hamlika fatihim untuk membawa semuanya, seluruh manusia, alal isgha, untuk mendengarkan qahran dengan cara paksa. Falima lam yahmilhum ilal an. Jika demikian maka mengapa sampai sekarang nggak dibawa tuh, dipaksa begitu, nggak ada. Ya. Artinya gini, kalau ada imam nih, kalau yang nggak dengar gue paksa dengar. Nyatanya sekarang nggak ada yang begitu. Wali ayyi yaumin ajjalahu, ya, dan untuk hari apa, ya, hal itu ditangguhkan. Kenapa? Ya kapan itu mau dipraktekin begitu kata Ghazali. Wa hal hasala bainal khalqi bisababi da'watihi illa ziyadatu khilaf, dan ya tidaklah ya yang terjadi di antara manusia bainal khalq bisababi da'watihi, dengan sebab dakwahnya tuh ahli taklim tadi, illa ziyadatu khilaf, kecuali bertambahnya perselisihan, wa ziyadatu mukhalif, kecuali bertambahnya orang-orang yang menyelisihi. Nah ini nih. Jadi teman-teman semua, saya mungkin berbaik sangka ya, ahlu taklim atau orang Syiah itu tujuannya baik. Ini kalau ada imam besar, satu pemimpin, kita satu suara gitu. Tapi dalam realitanya justru dengan memaksakan kehendak menjadikan orang itu sebagai pemimpin yang tunggal, itu malah jadi adanya permusuhan. Ya, sehingga kita nggak mesti kerjasama, tapi bisa jadi sama-sama kerja. Mungkin kita beda-beda nih, di pulau ada Darul Islah, ada Markazul Lugo, ada Darul Rahman dan sebagainya. Nggak apa-apa, kita beda-beda. Yang penting sama-sama kerja. Walaupun nggak kerja, ya kerja sama, misalnya kita gabung nih, merger semua kan, kayak BSI kan gitu, di merger semua. Pesantren Jakarta gitu, ribut saya pasti, bener gak? Orang DR bilang yang pantas jadi pimpinan tertinggi adalah Pak Kiai Sukron Makmun. Kata Jamaah Markas, bukan, yang pantas Saat Paris. Kata orang, bukan, Abuya Mama Gufron katanya gitu. Kata PWI deh, nggak pas deh. Anda nggak setuju tuh ya. Pasti masing-masing pengen gurunya yang naik, bener gak? Iya kan? Ribut.
Enggak ubahnya Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Kubunya Sayyidina Muawiyah pengen beliau jadi khalifah, kubunya Sayyidina Ali pengen beliau jadi khalifah. Begitu, nggak bisa. Udah yang penting sama-sama kerja, udah gitu. Walaupun tidak kerja, gitu ya. Ingat nih prinsip nih ya, itu. Ya. Jadi daripada kerja sama tapi ribut, mendingan sama-sama kerja. Udah masing-masing aja ya. Tuh ya. Gitu ya. Jadi kalau maksain kehendak menjadi ribut, nggak usah udah. Ya. Kadang kan pengennya kita bikin nih ya. Tablik akbar, haul bapak, haul akbar. Penuh gitu ya. Yang ini maunya gini, yang ini mau gini, ribut berantem tuh. Tuh ya. Kata yang atuh udah bacanya ini aja nama-nama apa orang yang ditahlilin bacanya global aja, Allah tahu isinya. Kata yang atuh janganlah, kita kan udah nulis nama nih per orang cepet gitu. Masa kita nggak bacain? Udah nggak usah kelamaan, ribut berantem tuh. Gara-gara itu. Makanya jangan heran kalau perkumpulan mana aja, kalau banyaknya orang pasti ada permasalahan, ya, gitu ya. Jadi jangan gini, gua nggak demen gua di markas, kenapa? Masalah mulu. Lu kalau nggak ada masalah di kuburan sono. Tenang hidup lu. Itu juga masih masalah juga kan? Pengen digusur kuburannya. Ya. Nggak ada yang hidupnya nggak ada masalahnya ya, gitu. Istiqomah dah tuh. Antum di mana aja, ya pasti ada masalah. Na'am la kana yuksha minal khilaf nau'ud daror. Nah, ini dia kata Imam Ghazali. Ya, betul. Dulu yuksha yang dikhawatirkan minal khilaf daripada perselisihan itu nau'ud darori, adanya semacam bahaya. La yantahi ila safkid dima, tapi tidak sampai adanya pertumpahan darah, wa takhribil bilad, ya, dan penghancuran negeri-negeri. Wa itamil aulad, tidak sampai adanya anak-anak menjadi yatim. Wa qat'it turuq, tidak sampai adanya perampokan di tengah jalan. Wal igharah 'alal amwal, tidak sampai adanya penyerangan terhadap harta. Tuh. Wa qad hadatsa fil alam min barakati raf'ikumul khilaf minal khilaf ma lam yakun bimithlihi ahdun. Wa qad hadatsa, dan sungguh telah terjadi ya fil alam, di alam semesta ini, min barakati raf'ikumul khilaf, dengan berkah daripada upaya kalian dalam mengangkat khilaf, malam yakun bimithlihi ahdun, adalah sesuatu yang belum pernah terjadi adanya sebelumnya itu ya. Jadi kalau dulu orang khilaf itu ya paling omongan doang, nggak sampai ada keributan sebagaimana sekarang gitu. Tapi gara-gara nih kalian nih para ahlu taklim pengen satu imam misalnya gitu, ya orang pada bertumpahan darah, orang pada ribut. Ya. Makanya kadang kita nih kalau pengen sesuatu jangan maksain. Tapi kalau ada waktunya jadi gitu. Ada orang pengen saya jadi ketua masjid misalnya gitu. Oh diangkat, oh ribut gara-gara saya pengen diangkat jadi ketua. Udah nggak usah. Entar yang tua-tua yang sekarang jadi pengurus meninggal, terus siapa yang diangkat? Gitu. Nggak usah kita maksain diri gitu. Kalau emang udah waktunya gampang kok. Lihat Rasul kan, ketika beliau diusir dari Mekah, hijrah ke Mekah, hijrah ke Madinah, terus kembali ke Mekah, gampang nggak tuh? Gampang, emang ada waktunya. Jadi sesuatu kalau udah waktunya pasti nggak ada paksaan. Ya. Sesuatu kalau ada waktunya pasti nggak ada paksaan, gampang, mudah, nggak usah maksain gitu. Ya. Ya, jadwal kosong Ramadan, wah jadwal gue kosong nih, naruh proposal ke masjid-masjid gitu. Untuk jadi imam dan ceramah, ya salam. Harga bisa ditego, ya. Segitu amat kayaknya ya. Nggak usah lah, nggak usah maksain, kecuali emang di situ rawan misionaris. Nah beda lagi ceritanya tuh. Rawan misionaris, antum kudu tampil, kudu ngomong. Kenapa? Di sini jihad. Ini ustadz masih banyak, bener gak? Kiai banyak. Kalau kita nggak bisa, ada yang lain kan begitu. Nggak usah lah kita ngasih proposal. Tapi kalau nggak ada kiai, nggak ada dai, bahkan adanya pun salah, adanya pun sesat, kita yang maju, gitu. Itu dakwah namanya itu ya. Jadi kalau di Jakarta nggak usah lah ngasih proposal, mau jadi imam, mau jadi penceramah, nggak usah. Ya, enakan di rumah kan gitu ya. Fa'in qala, jikalau dia berkata lagi, idda'aita annaka tarfa'ul khilaf bainal khalqi. Ini kata orang ini kata ahlu taklim. Ente ya Ghazali, ente telah mengklaim annaka, bahwasanya engkau tarfa'ul khilaf, telah menghilangkan khilaf bainal khalqi, di antara manusia, walakin akan tetapi ya Ghazali al mutahayyir bainal madzahib al muta'aridah, ya, akan tetapi ada masih orang-orang yang bingung di antara madhab-madhab yang saling bertentangan, wal ikhtilaf, ya, dan perbedaan
al-mutaqabilah yang berlawanan, lam yalzamhu al-isgha ilaik, ya, yang mana hal tersebut hal tersebut tidak wajib mendengarkanmu duna khasmik, dan dia bukan lawanmu. Wa aksarul khusumi yukhalifunak, bahkan kebanyakan lawanmu itu menyelisihimu. Wala farqa bainaka wa bainahum, dan tidak ada perbedaan antara dirimu dengan mereka. Hadas huwa su'aluhum musani, ini adalah pertanyaan mereka yang kedua. Jadi kata Imam Ghazali gini, jadi kalau seandainya nih orang ahli ta'lim mengatakan, ya Ghazali, ente kan bilang tadi itu udah menghilangkan perselisihan, kenapa masih banyak orang-orang yang bingung dengan mazhab? Ya, tuh. Dan juga bingung dengan adanya perbedaan. Dan mereka bukan lawanmu, mereka orang yang mendengarkanmu. Ya, kembali lagi saya analogiin ke kita aja dah ya gini. Kenapa di tengah banyaknya ormas, banyaknya aliran sekarang masih banyak orang yang bingung? Padahal ada ustadz, ada kiai banyak gak bener? Tapi kenapa orang masih bingung? Dan sedangkan mereka ngaji, mereka nggak memusuhi ulama nggak? Jawabannya apa? Jawabannya ini bukan urusan soal ngaji sama nggak ngaji. Ini tergantung masalah hati, ya. Tuh. Maka nanti dijawab tuh di bawah tuh ya. Jadi kata orang ahlu talim begitu. Fa'akulu, aku jawab, apa jawabannya? Wa hadza awalan yanqalibu alaik. Ya, pertanyaan ini pertama justru berbalik kepadamu. Fa innaka idza da'auta hadza al-mutahayyira ila nafsik. Sebab jika engkau mengajak, ya, engkau da'auta mengajak hadzal mutahayyira, orang-orang bingung ini, ila nafsi, kepada dirimu, fayaqulul mutahayyir, maka ia akan mengatakan, orang bingung tadi, bima sirta aula min mukhalifika, dengan apa engkau merasa lebih utama daripada orang yang menentangmu. Wa aktsaru ahli ilmi yukhalifunak, dan kebanyakan ahli ilmu itu menyelisihimu. Falaita syi'ri bimadza tujib, ya, maka aku pengen tahu bimadza tujib, dengan apa engkau ya menjawabnya itu, ya. Atujibu, apakah engkau akan menjawab, bi antakulu, engkau mengatakan, imami mansusun alaihi, imamku itu telah ditetapkan oleh nas. Faman yusaddiquka, kalau begitu siapa yang membenarkanmu dalam fida'wan nas, dalam klaim adanya nas tersebut? Wa huwa lam yasma'in nas minar rasul, sedangkan dia tidak pernah mendengar nas itu dari Rasul secara langsung. Wa innama yasma'u da'waka, ya, ia hanya mendengar dakwaanmu, klaimmu semata. Ma'ata tabuki ahli ilmi, ya, sedangkan para ahli ilmu itu tatobuk, itu sepakat, ala ikhtira'ika, bahwa engkau mengada-ada, wa takzibika, dan mereka mendustakanmu. Tuh ya. Summahab annahu sallama lakan nas, kemudian anggaplah ya bahwasanya ya ini ulama menerima dakwaan engkau, klaimnya engkau bahwasanya engkau ini punya nas, ya. Fa in kana mutahayyiran fi asli nubuwah, ya, jikalau ia itu mutahayyiran, ia itu merasa bingung, ya, pada pokok kenabian, fi asli nubuwah. Faqala hab anna imamaka yudli bi mu'jizati Isa alaihi salam, ya. Wahab, dan anggaplah, ya, anna imamaka, bahwasanya imammu tersebut, yudli, ya, itu bisa menampilkan bi mu'jizati Isa alaihi salam, dengan mu'jizatnya seperti Nabi Isa alaihi salam. Fayaqulu, maka ia akan berkata, ad-dalilu ala sidqi, maka bukti kebenaranku, anni uhyi abak, ya, bahwasanya aku akan menghidupkan abakmu, bapakmu. Fa'ahyahu, kemudian dia menghidupkannya. Fana taqani bi annahu muhiqqun, dan dia itu berbicara bahwasanya ia benar. Fabimadza a'lamu sidqahu, maka dengan apa aku bisa mengetahui kebenarannya. Walam ya'lam kafatul khalqi, dan semua orang tidak mengetahui sidqa Isa alaihissalam, kebenaran Nabi Isa alaihissalam, bihadil mu'jizah, dengan mu'jizah seperti ini. Bal alaihi minal as'ilah al muskilah, akan tetapi
mereka punya pertanyaan yang muskil, ma la yudfa illa bidaqiqin nadharil akli, kecuali dijawab dengan pandangan akal yang rasional. Wa nadharul akli, ya, dan ya, nadharul akli, penalaran akal, la yuthaku bihi indak, ya, itu tidak dapat diterima menurutmu. Wala tu'raf dalalatul mu'jizat, dan tidak diketahui, ya, petunjuk mukjizat itu ala sidik, dengan kebenarannya, malam yu'raf fis-sihru wat tamyiz bainahu wa bainal mu'jizah, dan tidak diketahui, ya, petunjuk mukjizat tersebut kecuali dia telah mengetahui, ya, sihir dan bisa membedakannya antara sihir dengan mukjizat. Malam yu'raf annallaha la yudillu ibadah, ya, wa malam yu'raf, selama, ya, dia tidak bisa mengetahui bahwasanya Allah tidak menyesatkan hamba-hambanya. Nah, jadi hadirin di sini, ya, Imam Al-Ghazali mengeluarkan satu dialektika lagi, bahwasanya kalau seandainya, ya, ada orang yang bingung, lalu disuruh sama ahli taklim ikut ke imam dia, ya, Imam Ghazali nanya, kenapa saya mesti ikut kepada imam kalian, gitu, ya, kan misalnya nih contoh, orang Syiah bilang, nih ikutin nih imam aneh, gitu, kita kan orang nanya, kenapa mesti ikutin dia, apa bukti bahwa dia benar? Kata mereka, oh ada nasnya, ada perintahnya dari Nabi. Nah, masalahnya emang benar ente dengar dari Nabi, emang benar itu nasnya, gitu. Jadi banyak alasan yang membuat orang awam tuh nggak ngikutin dia, gitu. Sebagaimana nanti Imam Mahdi. Imam Mahdi ada nasnya nggak? Ada nasnya nggak? Ada hadisnya nggak? Ada. Tapi nanti banyak orang nggak ikut Imam Mahdi. Pertanyaan tuh. Ya. Jadi kalau imam yang tadi dikatakan maksum tadi benar adanya, iya baik benar. Apa yang menyebabkan orang ikut beliau? Apa dalil yang menunjukkan dia benar? Oh, dia bisa ngeluarin mukjizat, bisa ngeluarin kayak Nabi Isa gitu, ngirimin orang mati. Baik, orang awam anggapnya itu sihir apa mukjizat? Jangan-jangan dianggap itu apa? Orang kan belum tahu hakikat sihir apa, mukjizat apa. Orang bingung, nggak tahu. Itu. Jadi untuk menjawab ini kata Imam Ghazali harus pakai akal rasional. Itu. Nah, sedangkan orang Syiah menolak akal, pokoknya asal dari imam benar, kan begitu, bertentangan ini. Jadi untuk menerima imam mereka mesti pakai akal, sedangkan mereka menolak akal sebagai standar. Apa kata imam benar, pokoknya imam bertentangan sama akal, imam duluan yang kita dahuluin, kan begitu. Pokoknya lu nggak usah mikir apa kata imam benar. Nah, sedangkan untuk mengetahui ini imam benar harus pakai kan bertabrakan. Ya. Itu makanya kita nggak boleh doktrin seperti itu. Islam tuh bukan agama doktrin. Islam tuh agama berpikir. Afala ta'qilun. Ya. Makanya semua perintah Allah yang Allah suruh sama kita itu bisa dirasionalkan. Ya. Kenapa orang sholat ada gak sisi rasionalnya? Ada. Kenapa orang puasa ada sisi rasionalnya? Ada. Bukan doktrin. Udah sholat, pokoknya mau nggak mau sholat. Ya, ente tahu nggak tahu wajib sholat. Kalau nggak sholat neraka. Kenapa ya Allah sholat? Pokoknya sholat. Nggak ada Islam. Kalau kita mau rasionalkan, semua masuk akal. Itu. Jelas paham ya? Tuh, jadi Imam Ghazali membuat satu pertanyaan begitu. Wasu'alul idlal, dan permasalahan tentang kemungkinannya adanya penyesatan. Wa usru tahriril jawab anhu masyhurun, dan sulitnya merumuskan jawaban, ya, anhu atas hal tersebut itu sudah masyhur. Fa bimadza tadfa jami'a dzalik, maka dengan apa Anda menolak seluruh yang demikian itu? Walam yakun imamuka aula bil mutaba'ati min mukhalifihi. Ya. Dan ya, imam kamu, ya, tidak lebih layak untuk diikuti daripada penentangnya. Fayarji'u ilal adillatin nadhariyah allati yunkiruha, maka kalau seandainya masalahnya begitu, dalilnya itu kembali kepada dalil akal lagi,
Tapi sayangnya orang Syiah mengingkari itu. Jadi kembali lagi, ya, Syiah mengedepankan imam daripada akal. Ya, sedangkan untuk menjawab problematika mereka harus pakai akal. Wa khosmuka, dan musuhmu itu, lawanmu itu, yudli bimithli tilkal adillah, itu mengungkapkan seperti dalil yang tadi, audoha wa audoha min, dan menjelaskannya dengan logika tadi, wa hadza su'al qadin qalaba alaihim inqilaban aziman, dan ya, pertanyaan ini benar-benar berbalik kepada mereka secara besar-besaran. Ya. Lawijtama awaluhum wa akhirum, seandainya orang-orang dulu mereka, pendahulu mereka, atau orang-orang yang belakangan datangnya, ijtama, berkumpul, ala an yujibu anhu, jawaban untuk menjawab pertanyaan tadi, lam yakdiru alaih, maka mereka tidak bisa menjawabnya. Tuh, ya. Wa inna mana sya'al fasad min jama'atin minad du'afa minad du'afati nadharuhum, dan hanya saja nasya'al fasad, kerusakan itu muncul, min jama'atin, dari sekelompok orang-orang yang lemah, nadharuhum, yang mendebat mereka. Ya, jadi ketika ada orang lemah mendebat, ya dikalahin sama ahlu taklim, ya wajar mereka merasa menang. Tapi kalau yang debat Imam Ghazali, nggak bisa berkutik dia. Falam yashtagilu bil qalbi bal bil jawabi. Namun mereka, ya, lam yashtagilu, ya, tidak, ya, menyibukkan diri dengan jawaban yang memuaskan, apa tuh? Memuaskan hati, ya, nggak membantah, ya, dakwaan mereka, argumentasi mereka dari akar-akarnya. Ya. Wadzalika mimma yatulu fil kalam, ini termasuk hal-hal yang membuat perdebatan semakin panjang. Ya, karena nggak dijawab langsung ke intinya, bertele-tele gitu. Wa mimma la yasbiku sari'an ilal ifham, dan ini termasuk daripada apa-apa yang tidak mudah, ya, untuk dipahami. Fala yasluhu lil ifham, sehingga tidak cocok untuk membungkam lawan, ya, secara langsung tuh, ya. Jadi kenapa di zaman sebelumnya itu mereka masih berkembang pemahamannya, karena belum ketemu ame orang yang bisa membungkam jawaban mereka. Maka setelah Imam Ghazali muncul, hilang tuh ahlu taklim. Kenapa? Ini butuh singa, ya, butuh apa? Butuh singa, ya, sebagaimana kisah siapa? Al-Imam Muhammad, ya. Ada seorang ulama namanya Imam Muhammad. Imam Muhammad ini gurunya Imam Abu Hanifah, yang dalam satu riwayat dikatakan Abu Hanifah tuh kalau doa, doain gurunya terus. Namanya Imam Muhammad, ya. Terjadilah di zaman beliau, ya, ada yang namanya Dahri, namanya Dahri. Ya, Dahri ini orang ateis, ya. Ngapain tuh Dahri? Ja'a min biladir Rum, datang dari negeri Romawi, mendebat ulama Islam. Fa'afhamahum, semua dibungkam sama siapa tuh? Ahmad Dahri tadi. Illa Hamad, kecuali Imam Muhammad. Ya, ini palanya kalau kita kayak siapa kalau di sini, ya. Pokoknya raja terakhir nih Imam Muhammad ini. Orang paling sepuh, paling senior di zaman Imam Abu Hanifah. Nah, tinggal di doang nih belum nih. Walam ya'ti ahadun bima fihi muqni, tidak ada satupun orang yang bisa memuaskan si Dahri tadi. Ya. Wal Imam Abu Hanifah idzak la yazal sagiran, di saat itu Abu Hanifah masih kecil. Ya, sagir, masih kecil, mau mungkin masih SD atau SMP kali, ya. Fa khafa Hammad, maka Imam Muhammad takut. Ini gurunya Abu Hanifah takut. Kenapa takut? Li ajli in annahu law afhamahu hadzal Dahri, ya. Kalau seandainya si Dahri ngalahin Muhammad, yahunu amrul Islam, Islam tuh kelihatannya lemah. Kenapa? Pala lu udah kalahin gitu. Raja terakhir udah kalahin namanya si Dahri tadi. Faro'atil kalailah fil manam. Suatu malam itu, ya, Imam Muhammad melihat dalam mimpinya anna khinziran akala sya'ba syajarah. Ada babi makan, ya, akar pohon. Ya. Wa furu'aha, dan pohon-pohonnya. Ya, afwan, bukan akar, batangnya, batang besar dan cabang-cabang dimakan. Illa, kecuali walam yabqa illa asluha, tinggal akarnya doang yang belum kemakan sama tuh babi. Fa kharaja minasyajarah asad, tiba-tiba dari pohon tuh keluar singa. Fa qatalal khinzir, singa itu membunuh si babi. Nah, ya. Walamma dhahabal imam ila Hammad, ketika Imam Abu Hanifah pergi ke Imam Muhammad gurunya, waktu subuh, pada waktu subuh, wajada mugtamman fil ghayah,
Ditapati gurunya lagi galau, lagi sedih dengan kesedihan yang luar biasa. Li ajlid dahri, karena si dahri tadi al-la'in ya. Tuh. Wali amri hadiru ya, dan karena mimpinya itu dia bingung. Ini maksud mimpinya apa gitu. Ada babi makan apa? Pohon, keluar singa gitu. Fasa'alahul imam, ditanya sama Imam Abu Hanifah, kenapa engkau sedih wahai guru? Gitu. Faqala lahu alhamdulillah al-khindir huwa dahri al-khabis. Kata Abu Hanifah, ya diceritain lah, aneh ngimpi begini ya Abu Hanifah, gini wahai muridku gitu. Kata Abu Hanifah, al-khinzir huwa dahri al-khabis. Si babi itu si dahri itu. Sajaroh al-ilim, pohon itu ilmu. Wa furu'uha, cabang-cabang pohon itu adalah ulama. Wa asluha anta, akarnya adalah anda wahai guru. Wal asadu ana, gitu. Singanya saya. Wa ana akhurhu bi aunillah, aku akan mengalahkan dia dengan pertolongan Allah. Fadhahabal imam Abu Hanifah ilal jami'. Abu Hanifah pergi ke masjid. Wa sa'adad dahri al mimbar, dahri itu udah naik ke mimbar. Wa talabal khosma, dan meminta untuk berdebat, berkelahi. Fahadaral imam, maka hadirlah Imam Abu Hanifah, wa kana shagiran, masih kecil beliau. Fastahgaruhud dahri, kemudian Imam si dahri tadi meremehkan, ngecilin, bocah ngapain gitu ya. Qala al imam, berkata Abu Hanifah, da'anka hadza wa hati kalamak, enggak usah banyak bacot gitu. Sakit ya, terjemah bebas kan. Ya, ngomong sini, apa dalil ente gitu. Fata'ajjaba dahri min jur'ati, maka dahri tadi kaget ya dengan keberanian Abu Hanifah tuh ya. Kata jangan bacot lo gitu. Summa qala dahri, kata dahri, kaifa yumkin ayujad syai' la awwal wa lahu wal akhirah. Kata dahri, bagaimana mungkin ada sesuatu yang enggak ada awalnya, enggak ada akhirnya. Gitu. Ini logika ini ya, logika orang ateis ya. Tuh. Kata Imam Abu Hanifah, hal ta'rif al adat? Ente tahu angka enggak? Naam katanya. Ma qoblal wahid. Apa sebelum satu? Ya. Kata beliau, huwal awal laisa qoblahu syai'. Dia yang pertama, sebelumnya enggak ada angka lagi kan gitu. Faqala, kata Imam Abu Hanifah, idza lam yakun qoblal wahid al majazi al lafzi syai' fa kaifa yakunu qoblal wahid al haqiqi. Kalau seandainya sebelum angka satu yang sifatnya majazi aja enggak ada sesuatu sebelumnya, apalagi sebelum Allah yang satu yang hakiki. Faqala dahri, maka berkata dahri, fi ayyi jihatin wajhu. Kalau begitu Allah tuh di mana? Kalau Tuhan ada, emang di mana dia? Dia arah mana? Ya. Wa kullu syai' la yakhu anil jihad. Enggak ada sesuatu kecuali ada arahnya gitu. Qala Imam Abu Hanifah, idza auqatta as-siraj, kalau engkau nyalakan pelita lampu, ila ayyi wajhin nuruh, kemana tuh cahayanya? Ya. Qala yastawi li nurihi al-jihad, cahayanya menyebar ke seluruh arah. Nah, iza kana halun nuril majazi musta'ar haza fa kaifa nurus samawati wal ard. Kalau seandainya cahaya yang majazi itu saja begitu menyebar, maka bagaimana yang menerangi alam semesta ini itu? Faqala dahri, maka berkata dahri lagi, fa fi ayyi makanin huwa. Sekarang kalau emang Tuhan ada, di mana dia? Kullu maujud la budda min makan, setiap yang ada harus ada tempatnya. Fa'atal imam bil laban, maka Abu Hanifah mendatangi susu, bawa susu. Wa qala hal fihi saman, di sini ada lemaknya enggak di susu ini? Qala na'am, ada lemaknya. Fi ayyi makanin minhu, di mana lemaknya itu? Qala la yahtasu bi makan, dia enggak khusus dengan tempat, pokoknya ada, tapi jangan tanya tempatnya di mana. Yang penting tapi ada. Idza kana halal maujud azzail kada, kalau seandainya benda yang bisa hilang seperti ini aja enggak butuh tempat, bagaimana yang menciptakan alam semesta? Tuh. Qala dahri bimada yastagiluhu, kalau emang Tuhan ada, lagi ngapain sekarang dia? Qala sa'alta hadhil asilah wa anta alal mimbar, ente nanya begini, ente di atas mimbar. Ya, wa ana ajabtu anha, ane pengen jawab, gantian, ente turun, ane ke atas. Turunlah dahri dari mimbar. Abu Hanifah ke atas. Kata Abu Hanifah, wal'an, ya, Allah sedang menurunkan hambanya yang hina dan menaikkan hambanya yang mulia. Nah, kalah sudah tuh ya. Tuh, itu namanya singa. Seketika itu apa tuh? Ad-dahri kalah. Dia merasa telah dibantah ya pendapatnya. Fabuhita dahri, diamlah si dahri.
wa qataluhu, akhirnya dibunuh sampai orang Islam karena telah kalah tuh. Ya itu. Jadi ngalahin dulu baru diapain tuh. Kalau dikalahin terus dibunuh terus belum dikalahin, entah orang bilang apa? Islam kalah gitu. Enggak, Islam enggak kalah. Gitu ya. Nah, sehingga dikenallah Abu Hanifah dengan ahli logika tuh ya. Nah, itulah begitu gambarnya, itu luar biasa Abu Hanifah. Ya, bagaimana Imam Al-Ghazali gitu. Ya. Fa in qala qailun, kalau seandainya ada yang berkata, hadza huwal qalbu, ini adalah pembalikan argumen al-qalb, ya. Fahal anhu jawab, maka apakah ada jawabannya? Fa aqulu na'am, ada jawabannya. Jawabuhu annal mutahayyira, jawabannya bahwasanya orang yang bingung, lau qala, jikalau dia berkata ana mutahayyir, saya bingung, walam yu'ayyinil masalah, tapi enggak jelasin masalahnya yang dia itu bingung. Aneh bingung nih. Bingung kenapa? Ya pokoknya bingung gitu. Yuqalu lahu anta kamarit, itu bisa dibilang orang itu ente kayak orang sakit. Yang berkata ana marit tapi la yu'ayyin maradahu, kagak ngasih tahu sakit apa. Ya, pokoknya nih bingung. Gitu. Bingung kenapa? Ya bingung aja gitu ngaji mantep. Yang bingung yang mana? Ya pokoknya bingung kita itu. Sama kayak orang sakit. Bapak sakit apa? Sakit. Sakit apa? Ya pokoknya sakit. Nggak ngasih tahu sakit apa. Wayat lubu ilajahu, abis ngasih tahu dia sakit, tapi dia pengen sembuh, tapi ditanya sakit apa, nggak tahu sakit apa. Ini ngawur namanya. Ya. Wa yuqalu lahu, maka dikatakan laisa fil wujud ilaj lil maridil mutlak, tidak ada obat buat orang yang sakitnya model begitu. Ya, nggak ada obat, sakit apaan dia. Ya. Makanya itu ya, orang kalau bingung ya, kalau udah nggak ketemu bingungnya apa, udah nggak ada obat itu. Ya. Orang nanya nih, mungkin penjelasan aneh tadi yang pertama kurang jelas, yang pertama guru kan jelas, dijelasin lagi, diulangin lagi gitu. Ini mah aneh bingung aja bingung, repot tuh, sama kayak ini gitu. Ya. Balim warodin muayyanin, akan tetapi ya untuk penyakit tertentu saja. Jadi yang namanya obat itu dikhususkan untuk penyakit tertentu. Min sudain, baik penyakit puyeng tuh, sakit kepala, au ishalin atau ishal tuh. Ishal tuh bahasa katanya sahal gampang. Bahasa kerennya mencret gitu ya. Karena orang yang keluar mencret itu mungkin dia tadinya keras gitu, didoa ya Allah lancarkan, ya Allah lancar jor gitu. Bukan sehatkan malah lancarkan. Harus kan sehatkan kan ya gitu ya. Dimintanya salah, dimintanya lancar, dimintanya sehat gitu ya. Au ghairihima, atau sakit selainnya. Fakadzalikal mutahayyir, sama dengan orang yang bingung, yang bagi an yu'ayyina, ya seharusnya dia itu menjelaskan ma huwa mutahayyirun fihi, bagian mana yang dibingung. Fa in ayyanal mas'alah, kalau dia itu tentukan persoalannya, araftuhu al-haqqu fiha bil wazni bil mawazinil khamsa, maka aku akan menjelaskan kepadanya al-haqqa, kebenaran, fiha, pada masalah yang dibingungin tadi, bil wazni bil mawazinil khamsa, dengan timbangan dari timbangan yang 5 tadi itu ya. Makanya kalau orang bingung, tanya bingung bagian mana gitu. Kalau udah tahu bingungnya mana, entar aneh jawab pertanyaannya masing-masing dengan wazan yang 5 tadi. Allati la yafhamuha, yang mana tidak dipahaminya oleh seseorang pun illa wa ya'tarifu, kecuali dia akan mengakui bi anna hal mizanul haq, bahwa timbangan itu adalah timbangan yang benar. Wa yafhamu minha aidan sihatal wazan, dan dia itu memahami darinya bahwasanya itu wazan benar. Kama yafhamul muta'allimu ilmal hisab nafsal hisab, sebagaimana orang yang mempelajari ilmu hisab itu memahami intisari ilmu hisab tadi. Wa kanal muhasib al muallim aliman bil hisab wa shadiqan fihi, dan keadaan orang yang menghisab, seorang yang pengajar hisab tadi, pengajar ilmu itu aliman bil hisab, mengetahui ilmu hisab dan meyakini dan membenarkan ilmu hisab tadi. Wa qad awdahtu dzalika fi kitab al-qistas al-mustaqim, aku telah menjelaskannya dalam kitab al-qistas al-mustaqim fi miqdari 20 waraqah, kurang lebih sekitar 20 halaman, kata Imam Ghazali. Fal ya ta'ammal, maka hendaknya dia itu ya merenungkan kitab tersebut. Nah, ini PR nih buat kita ya.
Kita disuruh belajar tentang 5 timbangan yang terdapat dalam ya apa tadi al-qistasul mustaqim. Ya. Walaisal maqsudu al-an bayana fasadi madhhabihim. Nah, di sini nih bukan tempatnya saya untuk menjelaskan rusaknya mazhab mereka, ingat ya. Kita lagi ngebahas masalah itu. Ya. Faqad dzakartu dzalika fi kitabi, aku telah menyebutkan tentang kerusakan ahlu taklim dalam kitabku yang berjudul Al-Mustadhiri. Wa fi kitab Hujjatil Haq sanian wa huwa jawabu kalamin lahum uridu alayya bi Baghdad. Itu adalah jawaban terhadap permasalahan mereka yang dipaparkan padaku di kota Baghdad. Wa fi kitab, dalam kitab yang lain, Mufassilil Khilaf ya alladhi huwa isna asyara faslan salisan, yang mana itu ada ya 12 bab sebagai jawaban yang aku ya sampaikan ya yang ketiga ini. Ya, jadi kitabnya 3 tuh ya. Yang pertama apa? Yang pertama Mustadhiri, yang kedua Hujjatil Haq, yang ketiga Mufassilil Khilaf. Wa huwa jawabu kalamin urida alayya bi Hamdan. Dan itu adalah jawaban tentang permasalahan yang ditanyakan kepadaku di kota Hamdan. Wa fi kitab Darajah, dan juga di dalam kitab Ad-Darajah Al-Marqum bil Jadawili Rabi'an, yang mana ditulis dalam bentuk tabel. Ya, Rabi'an yang keempat. Wa huwa min raqiqi kalamihim, dan itu ya sebagai jawaban atas lemahnya pendapat mereka. Alladzi uridu alayya bitus, yang mana itu disampaikan kepadaku di kota Tus dalam kitab Al-Qistasil Mustaqim khomisan yang kelima. Nah, ini jadi Imam Al-Ghazali mengatakan kalau mau tahu jawaban aneh terhadap masalah Syiah tadi, aneh jawab di 5 kitab. Mustadhiri, Hujjatil Haq, Mufassilil Khilaf, kitab Darajah, dan kitab Qistasil Mustaqim. Sebenarnya ada gak sih manfaatnya kita? Nah iya, sebenarnya jawabannya pasti ada. Yang gak ada sesuatu kecuali ada manfaatnya. Cuman masalahnya relate apa enggak dengan kondisi sekarang ya. Nanti dah ya kalau aneh punya waktu, aneh mungkin bikin semacam apa namanya ya, korelasi ya antara pembahasan Munkir ini dengan kondisi sekarang ya. Gitu. Karena ini kan bahasanya al-munkir binad dolal, yang menyelamatkan dari kesesatan. Sekarang saya tanya, sampai sekarang ada gak yang sesat? Berarti kita butuh obat itu gitu. Menurut ente apa sekarang aliran sesat? Satu PWI jelas tuh. Sesatnya mana mereka? Ya. Mereka itu sering kali logikal fallacy. Namanya at-ta'mim ya. Mukul apa? Kalau satu habaib salah berarti semua habaib itu salah satunya itu. Ya, yang kedua sering memakai data-data palsu. Ya, pokoknya khilaf kepada ulama dan udah sesat ya. Ada lagi kelompok sekarang ya, kelompok yang mengaku-ngaku katanya pengikut Imam Mahdi ini juga. Cuman kalau yang pengikut Imam Mahdi ini nggak banyak kelompoknya. Kalau keendus pasti ketangkap gitu. Tapi kalau kelompok PWI enggak. Dan nggak sedikit orang kita yang masuk ke situ. Ya. Nah, yang ketiga, kelompok yang menyebut mengklaim orang lain sesat, dirinya yang ala sunnah itu. Kita nggak sebut namanya, saudara kita juga ya. Yang keempat Syiah, termasuk Syiah. Yang kelima ateis. Ini yang rentan ya. Karena banyak kata teman-teman, saya bukan kata aneh. Kata teman-teman, orang sekarang itu banyak yang ya kayak nggak bertuhan gitu ya. Nah, ini perlu nanti kita bahas tuh ya. Ya. Semua global sudah kita jelaskan ya. Tentang bagaimana kita membantah daripada dalil-dalil mereka, tapi enggak secara detail, enggak di sini. Wa huwa kitabun mustaqilun, itu adalah kitab tersendiri. Maksuduhu, dan maksudnya anna haula ilaisa ma'ahum syai'un minasyifa al-munji minadh-dhulumatil ara. Kata Imam Ghazali ya, maksuduhu, tujuan kitab ini dikarang adalah menjelaskan bahwasanya mereka haula laisa ma'ahum, tidak ada pada mereka syai'un, sedikit pun, minasyifa, daripada obat, al-munji, yang menyelamatkan, min dhulumatil ara, daripada gelapnya pendapat-pendapat yang sesat tadi. Ya. Balhum ma'ajzihim an iqamatil burhan ala ta'inil imam ya. Bahkan mereka ya ma'ajzihim,
di samping ketidakmampuan mereka an iqamatil burhan untuk membuat satu dalil yang logis ala ta'yinil imam atas penentuan ya perlunya orang itu memiliki seorang imam tolama jarrabnahum yang mana telah lama kami uji fasaddaqnahum dan kami benarkan mereka fil haja ila ta'lim dalam kebutuhannya kita dengan seorang yang mengajarkan atau guru atau kepada imam muallim yang maksum, kita terima tuh ya. Afwan. Wa aradna alaihim iskalat dan kami telah memaparkan iskalat kepada mereka, berbagai macam muskilah kepada mereka. Falam yafhamuha, tapi mereka nggak paham. Fadlan anil qiyam bihalliha, bagaimana apalagi dia itu mampu menyelesaikannya. Dia paham aja kagak masalah, apalagi nyelesainnya ya. Jadi kelompok ini tuh ya kelompok yang paling lemah dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Falamma ajazu ahalu alal imam al-ghaib, ketika mereka nggak mampu nih menjawab itu, mereka ahalu mengalihkan jawaban itu kepada imam yang ghaib. Entar yang jawab imam mana gitu. Siapa imam ente? Wa qalu innahu la budda minas safar ilaih, dan mereka berkata apa? Kita mah butuh safar kepada untuk menemui imam itu gitu. Wal ajab annahum dayya'u a'marahum fi talabil muallim, yang aneh mereka menghabiskan umur mereka untuk mencari guru tersebut, imam tersebut. Wa fit tabajjuh bidzafari bihi ya, dan apa tuh? Dan mereka membanggakan diri bahwa mereka telah mendapatkannya padahal belum sama sekali, belum ketemu imamnya siapa. Walam yata'allamu minhu syai'an aslan, dan mereka tidak pernah belajar sedikit pun kepada imam itu ya. Kal mutadammih bin najasah, mereka seperti orang yang melumuri badannya dengan najis. Yats'abu fi talabil ma, yang capek mencari air. Hatta idza wajadahu, ketika mereka mendapatkannya, lam yastamilhu, enggak dipakai. Wa baqiya mutadammihan bil khaba'is, dan jadilah mereka tetap dalam keadaan kotor. Itu ya anggapannya begitu. Apa tamsilnya seperti itu. Ya. Itu kelompok yang pertama. Wa minhum, ada lagi dari mereka orang Syiah tadi, man nidda'a syai'an min ilmihim, orang yang mengaku ya, mengklaim mendapatkan sedikit dari ilmunya sang imam. Nah, itu ya. Ane dapat sedikit nih ilmunya imam. Fakana hasilu ma dzakarahu syai'an min raqiqi falsafati Figorusus, apa nih? Pythagoras. Nah, Pythagoras. Tahu Pythagoras? Pythagoras. Pythagoras. Ya. Fakana hasilu ma dzakarahu, ternyata apa yang mereka hasilkan dari apa yang mereka sebutkan hal tersebut itu bagian daripada filsafatnya Pythagoras yang rokik, yang lemah. Jadi bukan ilmu imam tadi, bukan klaim doang gitu ya. Kayak ada orang belajar sama Imam Mahdi gitu. Wah, aneh belajar sama Imam Mahdi. Wah, aneh. Ente tanya ketemu di mana Imam Mahdi gitu. Belajar apa? Bisa dibilang bisa jadi bukan Imam Mahdi itu gitu ya. Comot-comot aja deh. Wa huwa rajulun min qudama'il awail, dan Pythagoras adalah seorang laki-laki dari orang-orang pendahulu, orang filsafat. Wa madhabuhu arku madhabil falsafah, dan mazhabnya Pythagoras itu dalam filsafat termasuk arku madhabil falsafah, yang paling lemah dari mazhab filsafatnya. Wa qad radda alaihi Aristoteles, telah dibantah oleh Aristoteles ya, itu mazhabnya Pythagoras. Bal istadraka kalamahu, bahkan ya Imam Pythagoras, Imam nyebut imam mentang-mentang ada nama ya. Dan Aristoteles itu mengoreksi pendapat Pythagoras, wastarzalahu, dan menganggap rendah pendapatnya, perkataannya, pemikirannya. Wahwal mahki fi kitab Ikhwanis Sofa, itu diceritakan dalam kitab Ikhwanus Sofa. Wahwa ala tahqiq hashwul falsafah, dan hakikatnya ya itu hanyalah ya tambalan-tambalan ya, hashwu namanya al-falsafah dalam ilmu filsafat, bukan ilmu yang sebenarnya. Fal ajab, yang aneh,
Sungguh mengherankan. Mimman yat'abtulal umri, dari orang yang menghabiskan masa umurnya dalam kecapean, dalam keletihan. Fi tahsilil ilm, dalam mendapatkan ilmu. Summa yakna bimithli hadzal ilm ar-raqiq al-mustaghith. Kemudian dia merasa cukup dengan ilmu semacam ini yang lemah, yang perlu ditolong. Ya, al-mustaghith, ya. Yang minta tolong maksudnya lemah gitu. Ya. Yadhunnu, dan dia mengira annahu dhafara bi aqsa maqasidil ulum, dia telah mendapatkan puncak segala tujuan keilmuan. Nah, ini nih kayak orang sekarang nih ya. Baru belajar filsafat aja udah ngerasa paling tinggi. Wow, luar biasa. Semua orang didebatin itu. Ya, ini biasa abri baru jadi begitu ya itu. Fahaulai aidon jarrabnahum, orang kayak mereka juga, kata Imam Ghazali, kami udah tes. Tuh. Wasabarna zahirahum wa batinahum, dan kami telah selidiki ya zahir batinnya semua diselidiki Imam Ghazali. Fan raja'a hasiluhum ila istidrajil awam. Intinya apa ya? Kembalilah hasil kesimpulannya apa? Ya, itu cuman nipu orang awam tuh ya. Jadi teman-teman hadirin sekalian, ya. Dari zaman dulu emang banyak orang nipu orang. Emang yang paling gampang ditipu orang awam. Ya, dengan apa ditipunya? Satu, dengan semacam mukjizat atau keramat-keramat. Ya. Jadi kalau ada tuh seorang kiai, ya, dia itu datengin orang kaya. Kata kiai ini, rumah abang ini banyak setannya, banyak yang nggak seneng sama abang. Bener bang? Bener pak kiai. Gitu. Saya sejak naik jabatan banyak yang nggak seneng sama saya. Kiainya ngeluarin tuh semacam ramuan-ramuan kan gitu ya. Ternyata diolesin. Wah bener berasap tuh. Bener pak kiai, ini ada yang nggak seneng sama pak kiai. Gimana pak Ustadz, obatnya berapa? Tenang, obatnya 10 juta. Cair gitu kan tuh. Ya. Tahu dipakai apa? Sasulai belajar, Sasulai belajar. Sasulai udah banyak membongkar. Ya kan pesulap hijau ini. Versi ininya, religinya. Ya kan ada yang begitu. Satu tuh dengan itu keramat-keramat begitu. Ya. Makanya ada orang beli Aqua modal 2.000, untungnya 100.000. Yang kedua, nah ditipu dengan apa? Dengan kalam-kalam tinggi, kalimat-kalimat yang orang awam nggak paham. Seolah mengesankan dia orang pintar gitu. Itu sudah dipakai sampai ada salah seorang artis namanya Piki namanya ya. Ya. Dia ngomong bahasa tinggi tuh. Ya. Pakai bahasa Inggris, ya kan? Seolah menunjukkan nih orang intelek gitu. Ya banyak tuh. Ya nggak percaya, tonton aja videonya tuh ya. Ya. Itu tahun 2013 tuh kalau nggak salah ya, lagi rame dulu dia tuh. Dia pengen nyalek ngomong pakai bahasa Inggris. In today gitu kan, dia orang dia kagak ngerti juga tuh apaan tuh. Ya. Nah sama ini yang dikerjakan oleh siapa nih? Oleh orang ahlu taklim tadi, mengelabuhi orang-orang awam, mengatakan kita punya imam gitu. Imam kita ya, maksum, wali, paling tinggi, kutbul aktab, semua datang sebagainya itu. Nggak ada. Ya. Makanya kalau antum ada klaim misalnya Syekh Abdul Qadir wali, lihat kitabnya. Orang pak, oh ini wali. Ada karyanya, ada buktinya, ada ilmunya, ada pengakuan ulama di zamannya. Ya. Ada tuh waktu aneh ngaji Kiai Hamid di Muqaddimah kitab, ada kalau nggak salah ratusan ulama datang ke majelis beliau. Ulama nih pengen ngetes ya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Belum ditanya semua udah dijawab. Atu-atu ngadep beliau, salaman, didekap, dibisikin. Pertanyaan ente jawabannya begini. Pertanyaan ente jawabannya begini. Semua air minta maaf. Intinya apa? Ada pengakuan ulama. Nggak sekedar klaim. Ingat, apalagi yang ngeklaim muridnya, apalagi klaim orang awam, ya udah. Ya. Makanya di Indonesia kenapa banyak aliran sesat berkembang? Karena yang ngikutin orang A. Makanya antum kalau ngelihat ada satu ajaran berkembang nih, antum liatin orang-orang di sekitarnya dia. Ada nggak orang pintarnya? Ada nggak orang alimnya? Ada nggak orang cendekiawannya? Kalau ada indikasi benar. Ya, ada indikasi benar. Tapi masih bisa ketipu juga, karena kadang disetting tuh. Di sekitar beliau ini ada pakar nasab katanya, pakar itu apa? Apa kalau tes DNA katanya. Padahal bukan. Ada pakar nahu katanya gitu, pakar nahu. Padahal kagak ngerti nahu gitu.
Ada pakar keramat, pakar bahasa Sunda. Itu mah bohongan semua itu. Ya. Jelas ya. Jadi yang ada di lingkaran mereka ini itu bukan pakar. Ya, siapa sebutin? Hah? Mama Gufron. Pakar bahasa Suryani misalnya, bukan. Ya, yang ngaku ahli tes DNA, bukan pakar tes DNA. Apalagi nahu, bukan pakar nahu. Itu cuman tipu daya. Ya, ingat ya. Tapi antum lihat tuh Habib Ali Kuitang. Oh, siapa di sekelilingnya? Lingkarannya siapa? Orang-orang besar semua. Ya, nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa. Gitu ya. Jelas paham ya? Jadi begitu. Ada satu kasus begini. Ada orang dia pengen ngeraih duitnya jamaah, difoto sama semua kiai yang terkenal, Ustadz MZ misalnya, atau enggak siapa yang lagi viral-viral tuh, dikumpulin dibikin album sama dia. Dicerita sama orang, bang nih, aneh deket sama ini, ini sohib aneh di pondok, ini, ngaku. Orang lihat, oh iya benar juga ya, ada fotonya soalnya deket ya. Abis selesai itu dia cerita, bang ada duit ke 3 juta gitu. Nah, ya akhirnya apa? Kena kan? Itu. Siapa yang kena? Aneh sendiri. Ketawa dia. Oh nih, aneh dekat sama ini. Nanti Ustadz kirim salam buat antum katanya. Oh gitu ya? Iya, aneh kasih. Itu ya itu. Itu. Karena sudah kena sekali, insya Allah nggak kena lagi gitu kan. Itu pelajarannya tadi Imam Ghazali juga sama ya. Itu namanya istidrajil awam ya. Wa du'afail ukul bi bayanil haja ilal mu'alim. Nah, apa yang menjadi slogan mereka? Kita butuh mu'alim, kita butuh guru, kita butuh pembimbing yang maksum itu. Ya. Jadi mereka setiap aliran itu punya slogan. Ya. Kalau Syiah tadi kan kita butuh imam yang maksum. Ya, imam kita semua, ustadz kita nggak ada yang maksum, bisa jadi salah. Kalau kita ikut imam maksum, yang kedua salafi apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita harus ikut Nabi gitu. Ya, masing-masing punya itu. Wa mujadalatihim fi inkarihim al-haja ila ta'lim bi kalamin qawiyyin mufhimin. Ya. Dan juga ya, mujadalatihim ya, mendebatnya mereka fi inkarihim al-hajah, dalam pengingkaran mereka terhadap kebutuhan akan satu pengajaran bikala min qawiyyin mufhimin, dengan perkataan yang kuat yang membungkam. Ya, jadi mereka itu apa ya? Mendebat orang yang enggak percaya sama mereka bahwa kita ini butuh guru. Dengan apa debatnya? Bikala min qawiyyin mufhimin. Hatta idza sa'adahum alal hajati ilal muallim musa'id, ya, sampai ketika ada seseorang membantu mereka dengan mengakui perlunya guru oleh si Musa'id tadi, orang yang bantu tadi, waqala, dan dia akan berkata, hati ilmahu wa afidna min ta'limih, berikanlah ilmunya, ajarkanlah kepada kami. Ya, qala, dan dia waqafa, dan mereka berhenti. Waqala berkata, al-an idza salam talihada fatlubhu fa inna gharadi hadzal qadru faqat. Ya, sekarang katanya, setelah engkau salamta, telah mengakui ya kepadaku hal ini, fatlubhu, maka carilah ya, carilah sendiri ilmu tersebut. Fa inna ma gharadi hadzal qadru faqat, karena tujuanku hanya sebatas ini aja. Artinya gini, mereka bilang kita butuh guru. Ya udah segini, mana ilmu guru? Gitu. Kata Imam Ghazali gitu. Ane pengen belajar dari guru. Mereka bilangnya apa? Udah, kalau ente udah nerima apa yang menjadi dakwah ini, sekarang cari sendiri gurunya. Gitu. Ane cuma ngasih tahu doang. Kan konyol namanya gitu. Ya, emang karena gurunya gaib. Mereka cuma mengklaim doang. Sebenarnya di balik itu ada sutradaranya yang ngatur. Nih begini gitu. Cuman sutradaranya nggak mau nongol. Di doktrin nih bilang nih dari imam kita gitu, penipuan namanya. Ya. Coba kalau ulama kita jujur gak? Ketika Imam Nawawi mengatakan pendapat, dia katakan qalan Nawawi begitu. Ketahuan yang ngomong siapa? Enggak, wakilah. Katanya, enggak, katanya ilmunya jelas.
Yang ngomong siapa, yang istinbat siapa, yang istihad siapa, jelas. Nah kalau mereka nggak jelas, yang nyuruh itu ketika mana imamnya, aneh pengen ikut, nggak ada, cari diri imamnya. Itu ngawur namanya. Ya. Nah, id alima annahu law zada ala dzalika laftudiha. Sebab kalau seandainya dia melangkah lebih jauh lagi, laftudiha, terbongkarlah. Ya, siapa tuh ahlu ta'lim? Siapa tuh Syiah? Siapa tuh di balik mereka? Kebongkar. Wala ajaza an halli adnal iskalat, ya, dan mereka tidak mampu an halli untuk menyelesaikan iskal yang paling rendah, yang paling ringan. Bal ajaza an fahmiha, bahkan mereka nggak mampu memahami masalahnya sedikit pun. Fadlan an jawabiha, bagaimana mau jawabnya, pahamnya juga kagak. Fahadhihi hakikatu halihim, ini adalah hakikat mereka. Fa akhbirhum tuqallihum, dan kabarkanlah, ya. Fa akhbirhum, kabarkanlah kepada mereka, ya. Bukan kabarkan, akhbirhum, ya. Akhbirhum maknanya ujilah mereka. Tuqallihim, engkau akan membenci mereka. Falamma jarrabnahum, tatkala kami menguji mereka, nafadnal yada anhum aidon, kami pun berlepas diri dari mereka. Tuh, wallahu alam. Jadi kesimpulannya, ya, orang-orang Syiah tadi mereka mengklaim punya seorang imam, nyatanya tidak ada imam. Bahkan sekarang sendiri pun, ya, dalam Syiah itu ada yang namanya imam yang maksum, yang disebut ayatullah, ya. Nah, ayatullah itu, ya, menurut mereka itu setara dengan nabi, ya. Tapi nanti kalau kita dalami lagi sejarahnya dari mana Syiah, nah ketemulah tuh, oh ternyata Syiah itu adalah ajaran yang diada-ada, ya. Tapi teman-teman semua, kalau kita pengen neliti ahsan, ya jangan sendiri, ya. Kita harus dibimbing sama guru, ya, karena kalau kita meneliti sendiri takutnya ikut-ikutan sesat, ya. Itu karena kita kategorinya awam, ya, nggak seperti Imam Al-Ghazali. Insyaallah besok kita lanjutkan kepada turuqus sufiyati, ya, tentang metode para sufi yang diikuti Imam Ghazali di akhir perjalanan spiritualnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La bihaqqil fatihah sirril fatihah karamatil fatihah iftah lana abwabal khair waqtimana bil khair waj'alna min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fallan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi dadata sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.